Makan bergizi gratis jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran begitu dinanti implementasinya. Pasalnya program ini diharapkan menjadi solusi pengentasan stunting dan pemenuhan gizi anak-anak bangsa demi Indonesia Emas 2045. Makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren merupakan salah satu program terbaik cepat yang dikampanyekan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024. Program ini mendukung visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang dinilai mendesak dilaksanakan demi memberantas stunting atau TENKES. Makan siang dan susu gratis menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat yang adalah siswa prasekolah, SD, SMP, SMA, dan pesantren. Program ini juga dimaksudkan untuk menyalurkan bantuan gizi kepada ibu hamil dan anak balita di Indonesia. Ini dilakukan mengingat gizi buruk anak juga disumbang asupan gizi buruk sejak masa kehamilan. Dalam perjalanannya, program ini berganti istilah menjadi makan bergizi gratis. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa program makan bergizi gratis telah masuk dalam rancangan APBN 2025 dengan alokasi anggaran disepakati 71 triliun rupiah dan dilakukan bertahap dengan cakupan penerima manfaat 100% pada 2029. Sejak Februari lalu, program unggulan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu telah diuji coba di sejumlah daerah di Indonesia dengan anggaran Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsi. Tadi ada ayam, perkedel, telur, lalu ada tahu, ada salad, ada pisang juga. Sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah salah satu program yang paling ditunggu-tunggu. Implementasi program makan bergizi gratis begitu dinanti karena menawarkan solusi pemenuhan nutrisi untuk tumbuh kembang anak, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. Meski begitu, sejumlah hambatan harus diatasi oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Bukan hanya soal anggaran yang mencukupi, tapi juga pengawasan kualitas menu yang harus memenuhi angka kecukupan gizi. Distribusi makan bergizi gratis bisa jadi akan memberi tantangan lebih besar di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Program makan bergizi gratis bukan sekadar setiap hari menyediakan seporsi makanan bagi anak-anak Indonesia. Pemberian makan bergizi adalah soal menyiapkan dengan baik manusia yang sehat dan cerdas untuk Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga jadi materi pembekalan menteri di hari kedua, yakni soal food estate. Ketahanan pangan jadi sorotan utama Presiden Prabowo Subianto yang turut disebut dalam pidato pertamanya saat dilantik. Prabowo bahkan yakin Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia dan dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun mampu mencapai ketahanan pangan. Mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya
sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Pembekalan bagi jajaran Kabinet Merah Putih juga diisi dengan materi soal hilirisasi. Dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana pada 23 Oktober lalu, Presiden Prabowo Subianto meminta menterinya untuk menginventarisir proyek-proyek hilirisasi prioritas yang akan dijalankan. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri SDM, dan beberapa menteri lain dibantu oleh Ketua Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Usai jeda, Saudara, Kompas Siang akan kembali hadir dengan informasi polisi ungkap ada luka lebam pada jenazah asisten rumah tangga perempuan yang ditemukan meninggal di dalam toren di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun polisi belum dapat memastikan penyebab kematian korban.